pembunuhan yang dilakukan terhadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan saya akan menukil sejarah ini dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Saya berusaha menukil perkataan ulama Syafi'iyah dari mazhab Syafi'iyah. Tadi di awal pengajian saya nukil perkataan Imam Syafi'i, kemudian saya nukil perkataan Imam Az-Zahabi yang mereka merupakan sejarawan dari ulama Syafi'iyah. Kemudian sekarang saya nukil dari Al-Hafidz Ibnu Katsir yang seorang ulama yang masyhur yang memiliki tafsir Ibnu Katsir, yang alhamdulillah tafsir Ibnu Katsir telah diterjemahkan dalam bahasa kita dan tersebar di kalangan masyarakat. Al-Hafidz Ibnu Katsir memiliki buku sejarah yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah, ya, yang beliau menjelaskan tentang sejarah-sejarah yang terjadi dalam sejarah Islam. Di antaranya beliau menyebutkan tentang terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bukanlah dibunuh oleh seorang Syiah, karena Syiah di zaman Umar bin Khattab belum ada. Syiah baru muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Di zaman Abu Bakar tidak ada Syiah, di zaman Umar bin Khattab tidak ada Syiah, ya. Di zaman Utsman juga belum ada, sudah mulai muncul di zaman Utsman, ya. Ya, dengan adanya Abdullah bin Sabah, akan tapi nampak begitu besar Syiah tatkala di zaman Ali bin Abi Thalib. Di zaman Umar belum ada. Lantas apa kaitannya pembunuhan Abu Lu'lu' Al-Majusi terhadap Umar? Kenapa kita kaitkan dengan orang-orang Syiah? Kenapa? Karena orang-orang Syiah mendukung pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan mereka mengagung-agungkan Abu Lu'lu' Al-Majusi yang telah berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwasanya, ya, pada tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz Al-Majusi dengan cara yang penuh dengan cara pengecut. Ya, dia masuk ke dalam Masjid Nabawi tatkala Umar bin Khattab sedang salat subuh. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, Amirul Mukminin menjadi imam, maka dia salat di rakaat pertama. Abu Lu'lu'ah belum menikam Umar. Salat rakaat pertama, kemudian dia ruku, kemudian dia sujud, kemudian dia bangun lagi di rakaat kedua. Tatkala Umar mulai membaca tilawah di rakaat kedua, ya, Abu Lu'lu'ah menunggu jangan sampai ada jamaah yang terlambat melihat dia ingin menikam Umar, sehingga dia tunggu sampai rakaat kedua. Begitu rakaat kedua, maka dia langsung menikam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan 3 tikaman. Salah satu tikaman yang dia tusuk kepada Umar adalah di bawah pusar Umar. Yang ini tikaman inilah yang menjadikan Umar radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, sehingga setiap beliau makan, maka makanan tersebut keluar dari bawah pusar beliau. Ini dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Setelah itu Abu Lu'lu'ah Al-Majusi sempat, ya, diserang oleh para sahabat tatkala itu yang sedang menjadi makmum. Sehingga ada sekitar 7 orang atau 8 orang yang meninggal di tempat juga, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Karena dia menggunakan khanjar, dia menggunakan belati yang bermata dua dan beracun. Sementara para sahabat tidak siap, tidak menggunakan sholat, tidak membawa senjata mereka. Sehingga akhirnya dia merasa dirinya tidak bakalan selamat, maka dia pun bunuh diri. Dia pun bunuh diri. Sekarang Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini, kuburannya diagung-agungkan di kota Iran, di kota Kashan. Antum bisa masuk di internet, antum bisa lihat sendiri bagaimana kuburannya. Kemudian ditulis oleh orang-orang Iran dengan Baba Syuja, sang pemberani, sang pahlawan. Mereka benar-benar mengagungkan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Bahkan mereka sebutkan dalam buku-buku mereka bagaimana Abu Lu'lu'ah Al-Majusi adalah seorang pahlawan yang sangat hebat, ya, yang memiliki jasa yang besar dalam Islam karena telah berhasil membunuh Umar bin Khattab. Karena menurut mereka Umar bin Khattab adalah apa? Adalah tagut dan syaitan. Umar bin Khattab adalah tagut dan syaitan, dan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi telah berhasil berjasa besar membunuh tagut dan syaitan. Akhirnya sekarang orang-orang Iran, orang-orang Syiah Rafidah mengadakan perayaan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka bahagia dengan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana mereka merayakan hari kematian Aisyah radhiyallahu taala anha. Antum bisa lihat di YouTube bagaimana Yasir Al-Habib merayakan hari kematian Aisyah. Kenapa dia mengatakan hari ini adalah hari tewasnya Aisyah? Kita bergembira karena Allah memindahkan Aisyah dari dunia menuju neraka jahanam. Kita berbahagia. Ya. Jadi mereka senang dengan meninggalnya tokoh-tokoh para sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Padahal kita tahu bahwasanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi bukanlah pemberani tapi pengecut. Dia tidak berani berduel dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tetapi dia menikam dari belakang. Dia penakut, pengecut, dan dia dengki kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena Umar bin Khattab telah menjatuhkan negara Persia, negeri Persia, dan telah memadamkan apinya orang-orang Majusi. Sehingga dia pun hasad kepada Umar dan membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini jelas orang Majusi. Namun orang-orang Iran, orang-orang Rafidah menulis tulisan yang banyak menunjukkan Abu Lu'lu'ah adalah seorang muslim. Seorang muslim memiliki jasa yang besar. Antum masuk dalam
website mereka ada. Ini bukan omong kosong. Antum masuk dalam website mereka, antum baca bagaimana mereka membela Abu Lu'lu' al-Majusi. Bahkan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hsyurna ma'a Abi Lu'lu'. Di antara doa mereka, ya Allah, kumpulkanlah kami di padang mahsyar dengan Abu Lu'lu' al-Majusi. Kita bilang apa? Amin, ya Pak. Amin. Di antara kegoblokan orang-orang Syiah menunjukkan bahlulnya mereka. Kok bisa kuburannya Abu Lu'lu' al-Majusi ada di Iran? Abu Lu'lu' al-Majusi dibunuh di mana? Di Madinah, di Masjid Nabawi, terbunuh. Bunuh diri, bukan terbunuh, bunuh diri. Kok bisa mayatnya sekarang ada di mana? Di Iran. Ya. Mereka kirim pakai kargo apa tatkala itu? Ya. Tapi demikian orang-orang apa? Orang-orang Iran. Agama mereka dibangun di atas khurafat. Sehingga mereka buat ada kuburan Abu Lu'lu' al-Majusi, mereka beribadah di situ, mereka bertawassul dengan Abu Lu'lu' al-Majusi. Karena mereka anggap Abu Lu'lu' al-Majusi adalah seorang wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita katakan kejahatan pertama yang diagung-agungkan oleh orang Syiah adalah terbunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan subhanallah, kalau antum lihat bagaimana kekejian mereka terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala adalah seorang yang luar biasa, pemberani, seorang yang hebat, tokoh kaum muslimin, ya. Dan para sahabat pun demikian. Namun orang-orang Rafidhah ya menggambarkan tentang Umar sebaliknya. Umar dikatakan sebagai bencong, ya, sebagai orang yang homoseksual, ya. Ini dalam buku-buku mereka. Kadang kalau kita baca perkataan mereka kita tidak kuat karena saking buruknya perkataan mereka terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu dalam hadis-hadis bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemuliaan Umar sangat banyak. Ya, Umar bin Khattab beberapa kali idenya disepakati oleh Allah. Allah turunkan ayat-ayat sesuai dengan idenya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian bagaimana hebatnya Umar sehingga para sahabat mengatakan kami tidak pernah bisa sholat di Masjid Haram kecuali setelah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, masukkanlah Umar ke dalam Islam. Sehingga tatkala Umar bin Khattab masuk dalam Islam, maka jayalah para sahabat tatkala itu. Ada kejayaan, ada kekuatan. Kenapa? Karena Umar telah masuk Islam. Bahkan Umar, jangankan manusia, syaitan pun takut, kata Nabi SAW. Ya Umar, malak yaka syaitan, salikan fajjan, illa salaka fajjan goyra fajjik. Kata Nabi SAW, wahai Umar, tidaklah syaitan bertemu dengan engkau sedang melewati satu jalan, kecuali syaitan cari jalan yang lain. Syaitan dia takut sama Umar. Jangankan manusia, syaitan orang kafir. Syaitan pun takut sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana gagahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Digambarkan oleh orang Syiah sebaliknya. Kata mereka Umar bin Khattab adalah seorang yang bencong, yang gagah perkasa jadi apa? Bencong. Bahkan mereka mengatakan Umar bin Khattab punya penyakit di duburnya dan tidak mungkin penyakitnya sembuh kecuali diberikan air mani laki-laki. Jadi Umar disodomi menurut mereka. Bayangkan, bukan cuma bencong yang jago, bencong yang bencong sekalian. Dia sudah jadi bencong disodomi lagi. Ini kan perkataan yang buruk tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dan demikianlah ya orang-orang Syiah yang bahlul kalau sudah berdusta, dustanya seperti dusta yang sangat ngawur, ya. Menggambarkan Umar adalah seorang yang pengecut, syaitan dan bencong dan lain sebagainya. Oleh karenanya mereka bangga dengan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Tatkala penduduk neraka jahanam berdoa kepada Allah atau minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami dua orang atau dua dari jin dan manusia, gitu. Dua makhluk dari jin dan manusia, naj'alhuma tahta aqdamina, agar kami injak-injak mereka di bawah kaki kami. Liyakuna minal asfalin, agar kedua makhluk ini ya menjadi orang-orang yang paling rendah. Kata mereka, dua makhluk ini yang akan diinjak-injak di neraka jahanam dari jin dan manusia adalah Umar dan Abu Bakar. Ini perkataan mereka dalam kitab Biharul Anwar. Biharul Anwar ini kitab yang paling mulia, paling top di sisi mereka. Jadi ada beberapa kitab yang top di antara mereka seperti Al-Kafi karangan Al-Kulaini, kemudian juga Biharul Anwar karangan Al-Majlisi. Dan subhanallah, sebagian ulama mengatakan kitab-kitab ini dahulu di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak sempat menelaah kitab-kitab orang-orang Syiah seperti Al-Kafi dan juga Biharul Anwar. Sehingga Ibnu Taimiyah dalam beberapa perkara dia mengatakan haddatsani thiqah, ya, orang thiqah mengatakan kepada aku bahwasanya orang Syiah meyakini demikian. Padahal itu sudah jelas mutawatir dalam agama Syiah. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala membantah Syiah tidak sempat menelaah buku-buku mereka.
Kita alhamdulillah sempat menelaah buku-buku